Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-97 ayatnya yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan dan Raja yang melampaui segala Tuhan. Ketika kita memahami tentang arti kejahatan dalam hal ini, maka kita langsung dibawa kepada suatu kekejian. Salah satu hal yang menjadi kekejian di mata Tuhan adalah ketika kita menduakannya. Itu mengapa dalam seruan dalam Mazmur pasal yang ke-97 ini, pemazmur berkata bahwa barang siapa yang menyembah patung, dia akan dipermalukan. Mengapa demikian? Karena mereka sendiri tidak menyembah Allah yang benar, sehingga ketika kebenaran itu telah dinyatakan, bukankah orang yang hidup dalam kebohongan akan merasa malu dan sangat dipermalukan jika kebenaran itu telah terbongkar? Itu mengapa kita mengenal pemahaman ini, bahwa kebohongan itu adalah sesuatu hal yang memiliki rekam jejak yang dapat dilacak, sehingga tidak ada kebohongan yang tidak terungkap dalam kehidupan ini. Itu mengapa kita harus berhati-hati dengan diri kita, supaya kita senantiasa berada di dalam kebenaran itu, supaya kita tidak menjadi orang yang masuk ke dalam suatu siklus di mana kita mau melakukan sesuatu dengan berlandaskan kebohongan, sebab pada suatu waktu Tuhan akan mengungkapkan itu. Dan apakah saudara bersiap jika saudara dipermalukan karena kebohongan yang saudara bangun? Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Tidak ada Allah yang melampaui dia. Dia adalah Allah yang mengatasi segala sesuatunya. Jika ada orang yang membuat Allah bagi mereka, itu adalah Allah untuk pelarian. Mengapa demikian? Mereka ingin menguasai Allah yang mereka ciptakan. Padahal kita adalah manusia yang dikuasai dan patuh pada otoritas yang menciptakan kita. Ini menjadi sukacita bagi kita. Itu mengapa ketika kita berada di dalam Tuhan, saudaraku, kita harus menjauhi kejahatan ini. Kita harus membencinya. Mengapa demikian? Ada orang yang mau berkompromi dengan kejahatan, merasa dia akan aman ketika bersekongkol dengan kejahatan itu. Tetapi kita mengerti satu hal, bahwa Allah lah yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, dan Ia sendiri yang melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Ketakutan kita bersumber dari diri kita dan ketidaktahuan kita. Tetapi kepastian yang kita dapatkan di dalam Tuhan adalah perlindungan yang aman. Apakah kita akan menghadapi kegagalan dalam dunia realitas? Kita akan dikatakan menjadi orang yang gagal ketika kita berada kepada masa akhir kita, yakni kematian, jika kita memang sepertinya tidak berharga dalam bentuk kematian kita. Tetapi kita harus menyadari satu hal, pemazmur sendiri yang berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Bukankah ini menjadi suatu kehormatan bagi kita jika kita terus berjalan di dalam jalan Tuhan, membenci kejahatan, tidak berkompromi dengan dosa, tetapi kita fokus dengan apa yang Tuhan telah nyatakan. Kita akan bersuka cita, walaupun saat ini kita berduka cita.
Kita akan bersuka cita. Walaupun saat ini kita sedang berduka, kita sedang takut. Tetapi yang terpenting dan sangat kita harus pergumulkan dalam hidup ini adalah bagaimana aku senantiasa mengasihi Tuhan setiap detik, setiap aku bernapas, dan setiap kesempatan yang berharga ini aku senantiasa mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam pekerjaan kita hari ini, sehingga nyatalah betapa terberkatinya kita karena kita senantiasa memuliakan Dia dalam hari-hari kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Engkau yang mengetahui akan masa akhir kami, dan Engkau juga yang mengetahui kelemahan kami. Tuhan, kami menyadari itu, dan kami memohon kekuatan daripada-Mu, supaya kami dimampukan untuk senantiasa bersuka cita, karena sukacita kami yang terbesar adalah hidup di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.